qahran wa jabran. Ya. Secara terpaksa kau kendalikan, kau paksakan hatimu harus berdasarkan standar kesederhanaan atau kesuhudan. Tajurka yadu zuhdi, ya, akhirnya engkau terbimbing oleh sikap kezuhudan, ya. Ini bahasanya seperti ini. Kita kasih makna jadi aja. Tajuruka narik ingsira opo yadu zuhdi tangane zuhud. Artinya terkendali oleh sikap zuhud kamu itu. Fatatanawalu syahawati fatablughuha ila nafsi. Akhirnya kau penuhi juga syahwatmu itu dan engkau sampai kepada nafsumu itu. Ketika itu selesai. Az-zuhdu la budda minhu. Kezuhudan tidak bisa tidak, sangat diperlukan sekali. Kalau hidupmu ingin nyaman, ya cobalah menggunakan standar zuhud. Kalau kau lepaskan keinginanmu, percayalah hidupmu sangat melelahkan. Keinginanmu tidak akan pernah habis dan akan membuat kamu menjadi lelah hidup ini. Pengen ini, pengen ini. Setelah itu tercapai, pengen lagi, pengen itu, pengen itu. Setelah tercapai, pengen lagi yang ini, yang ini. Nggak pernah selesai. Ya, zuhud itu ya artinya pola hidup sederhana, artinya standar kebutuhan hidup yang wajar saja. Itu. Kalau ada ya mangga silahkan, memang uangnya ada silahkan aja. Jangan sampai uang nggak ada, ngutang-ngutang. Nah termasuk kredit juga itu sama, memaksakan diri. Kalau nggak mampu nggak usah beli dong. Ngapain? Kalau orang dagang mah menggunakan segala macam cara ya untuk membujuk kamu membeli. Sampai kadang-kadang DP-nya 0% deh. Ya, tanpa DP yang KTP aja saya ngapain gitu. Pernah ya ada kredit yang hanya KTP saja. Baru bulan berikutnya baru nyicilnya. Itu pola mereka saja. Yang penting tidak menyalahkan mereka, sama menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa engkau memaksakan diri harus punya motor, harus punya mobil. Uang nggak ada, utang-utang. Kredit kan utang. Iya, kalau telat bayar kan berbunga. Nanti bunganya berbunga lagi, dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya dipikir-pikir beli gelas kontan 10.000 karena kredit ya akhirnya 20.000 dapat 2. Itu sangat melelahkan sekali. Zuhud hendaknya menjadi standar la budda minhu yahtaju ilaihi qabla al-ilmi bihadatika, sebelum engkau mengetahui tentang kondisimu. Bagaimana kondisimu? Ya dengan zuhud itulah kamu sikap zuhud dulu, nanti kamu bisa mengukur kemampuanmu. Kalau tidak punya sikap zuhud, kamu tidak bisa mengukur kemampuanmu. Nggak pernah mikir kan nantinya bagaimana? Ya artinya sampai mungkin terbayang dalam pikiranmu, ini saya ini mampu nggak sebulan 2 juta setorannya nih cicilannya. Gaji saya hanya 1,5 juta. Otak udah berjalan mampu, tapi karena tidak bisa zuhud, ya sunya akhirnya. Apa sunya itu bahasa Indonesia? Nekat ya, nekat. Ting bating patang bulan ditarik panitia los. Iya. Sampai dia nekat, andaikan 4 bulan saya ditarik lagi silakan aja. Yang penting gua sudah punya gaya lah, pakai mobil yang bagus. Sekalipun 4 bulan ya. Ya. Itulah kira-kira seperti itu. Ya. Az-zuhdu la budda minhu yahtaju ilaihi qabla al-ilmi bihadatika. Az-zuhdu fi dhulmati wa tanawul wa rughbah fi dia. Zuhudan itu ibaratnya dalam keadaan kegelapan, sedangkan memenuhi kebutuhan syahwat itu terang benderang, nyaman. Memang zuhud itu ya sedikit kita terkekang ya, hati kita kan gitu. Mengekang kan,
Kalau mengubur nafsu kan enak. Ya, plong gitu. Ya. Dzalika dzulmatun fa idza kharaja anka faqad ra'aita dia. Ya, ketika engkau keluar maka engkau akan melihatkan cahaya menjadi nyaman. Al-qudrah dzulmatun wa wuqufuka ma'al muqaddiri diaun. Kemampuanmu adalah kegelapanmu, tetapi keberpihakan kamu dengan ketentuan Tuhanmu adalah cahaya. Ya, artinya kita lebih nyaman mengikuti ketentuan Tuhan daripada kita mengandalkan kekuatan kita. Nanti itu bahasanya dalam la haula wala quwata. Awwalu amrika zulmatun. Pertama-tama kamu akan mengalami kegelapan. Faida ja'al kasyfu, ketika datanglah kasyaf, keterungkapan tabir mata hatimu, ya, minallah azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wasabata baina yadayhi, dan engkau tetap konsisten bersimpuh di hadapan Allah, sara amruka diyaan, persoalanmu, keadaanmu akan menjadi terang benderang. Idza ja'aka nuru qamaril aqdar, ketika datang kepadamu cahaya bulan takdir. Ini bahasanya, bahasa sastranya seperti itu. Ketika datang kepadamu bulan takdir, artinya ketika engkau mendapat kebetulan. Misalnya gitu. Ketika engkau mendapatkan ngalikannya ketemu karo kaligane. Iya, itu ini bahasa-bahasa gitu. Kaligane ya. Wa zulmatu fil jumlati yatabayyun laka ma haulaka wa ma huwa ba'idun anka. Ya, akan dijelaskan, akan jelas apa yang ada di sekitarmu dan apa yang jauh darimu. Yubayyinu laka, akan dijelaskan kepadamu, wa yatadihu makana muskilan, akan jelas di mana letak kesulitannya min qablu, sebelum itu. Yumayyizu laka bainal khabithi wa thayyib, sejak itulah engkau akan punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara ini ketika kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita hanya terfokus pada nilai-nilai kognitif, itu akhirnya itu bodoh, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, karena pendidikan kita tidak menyentuh psikomotorik. Iya, itu perlu kecerdasan. Kalau anak itu cerdas, bahwa main HP berlarut-larut menyita waktu sampai dia waktu belajarnya berkurang, yang nanti membuat dia akan bodoh, sebetulnya paham. Tapi anak-anak kita apa pandai mengatur waktu? Enggak kan? Jadi cerdas enggak? Sampai kadang-kadang sekolah yang terbengkalai. Berarti enggak cerdas. Ya itulah resiko daripada kita berpegang teguh pada nilai-nilai kognitif yang hanya menghitung, membagi, menganalisa, menyimpulkan, tapi tidak membangun daya menalar yang tinggi. Akhirnya nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Lah, ya seperti itulah. Ini artinya kita bodoh semua dalam hal ini, ya. Kebodohan semacam itu karena tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang paling penting. Itu semuanya harus terkendali semacam itu. Itu nanti akan dibukakan oleh Allah. Ya, bin Khawat Tayyib. Ma li ghairika wa malaka, artinya baik untuk dirimu atau baik untuk orang lain. Saya kira segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.